Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam baitullah, Allahu Akbar. Selamat datang untuk teman-teman semuanya yang sudah hadir di channel YouTube saya, Eva Armina. Bagaimana nih kabarnya semuanya? Semoga Allah senantiasa memberikan kita kebahagiaan serta kemuliaan. Nah, teman-teman, hari ini saya akan membahas tentang tujuan hidup nih. Kita sebagai seorang muslim pasti memiliki yang namanya tujuan hidup. Dan tujuan hidup setiap manusia itu berbeda-beda. Ada yang tujuan hidupnya pengen bahagia dunia akhirat. Ada yang tujuan hidupnya pengen sukses mulia. Ada yang tujuan hidupnya pengen sukses, sehat, kaya, dan berkah. Ada juga yang tujuan hidupnya pengen kebebasan keuangan. Kalau saya sih jujur tujuan hidupnya pengen keempat-empatnya bisa tercapai. Nah, dan ketika tujuan hidup kita sudah terbayang nih di depan mata kita, maka akan ada target-target yang harus kita capai. Dan pasti kita akan berusaha nih bagaimana caranya agar tujuan hidup kita akan tercapai. Ketika kita tahu tujuan hidup kita akan kita capai, maka kita akan berusaha mencari. Dan caranya salah satunya adalah dengan kita mengamalkan apa yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan berdagang. Atau yang di zaman sekarang biasa kita sebut dengan berbisnis. Dan ternyata ada salah satu hadis dari HR Ibnu Majah mengatakan bahwa pedagang yang jujur dan amanah akan dikumpulkan dengan para nabi, orang-orang syidik, dan orang-orang yang mati syahid pada hari kiamat nanti. Jadi selain rezeki yang kita dapatkan dari berdagang atau berbisnis, ternyata Allah juga sudah menjanjikan nih bahwa berdagang atau berbisnis ini akan mendapatkan surga asalkan dia bisa menjadi seorang pedagang yang jujur dan amanah pastinya. Jadi seorang pedagang atau pebisnis di era zaman sekarang ini, salah satu caranya adalah dengan kita mendapatkan rezeki tanpa batas. Kenapa sih sebagai seorang muslim, kita tuh harus kaya? Karena Allah tuh menyukai hambanya yang kuat hati, kuat harta, kuat iman, dan kuat amal. Jadi bukan hanya kuat fisik aja, tapi juga kuat hartanya. Kenapa sih seorang muslim itu harus kaya? Karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi banyak orang. Allah itu maha kaya, setuju ya bahwa Allah maha kaya. Dan manusia adalah sebaik-baiknya ciptaan Allah. Jadi kita harus kaya. Karena dengan kekayaan ini kita bisa menjadi lebih mudah dalam memberikan keberkahan untuk orang lain, memberikan manfaat untuk orang lain, dan menjadi manusia yang rahmatan lil alamin. Bagaimana sih sebenarnya cara kita untuk menjadi seorang miliarder? Orang-orang yang diberi keberlebihan rezeki tanpa batas, itu ada syaratnya teman-teman. Ada cara-caranya. Yang pertama adalah dengan tahu ilmu miliardernya dan memiliki mentor miliardernya. Kalau kita menjadi kaya, kita harus punya ilmunya. Karena dengan ilmu kita akan bisa mengembangkan diri kita, akan bisa mengembangkan usaha yang kita jalankan. Namun tanpa adanya mentor miliarder, maka kita akan salah arah nih teman-teman. Maka di sini diperlukan seorang mentor yang sudah berhasil dan sudah terbukti sukses dalam menjalankan sebuah bisnis. Jadi beliau bisa mengarahkan nih bagaimana kita harus melangkah selanjutnya. Kemudian yang kedua adalah menjadi seorang miliarder adalah dengan melakukan kerja cerdas. Karena kita harus menaikkan kapasitas diri kita untuk menjadi seorang miliarder. Ketika kita menjadi seorang miliarder, kita harus bisa melakukan apa saja untuk bisa memberkahi banyak orang. Kemudian kita juga harus kerja dengan hati. Karena apa? Karena 90% kesuksesan seseorang itu berawal dari HPS atau hati, pikiran, serta sikap kita. Kemudian kerja dengan ikhlas. Apa sih yang kita lakukan dalam menjalankan sebuah bisnis? Yang harus kita lakukan adalah dengan kita tetap lillah dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan setiap bisnis kita. Kemudian langkah ketiga untuk menjadi seorang miliarder apa, Mbak? Nah, langkahnya adalah kita menentukan dan mencari kendaraan tercepat apa yang bisa kita gunakan untuk menjadi seorang miliarder. Karena kendaraan yang terbaik dan tercepat bisa mempengaruhi kapan waktu teman-teman semuanya untuk bisa menjadi seorang miliarder. Ada berbagai pilihan bisnis yang bisa kita pilih. Menurut ekonom dari Jepang yang bernama Robert T. Kiyosaki, beliau membagi nih pintu penghasilan itu menjadi 4. Yang pertama adalah sebagai employee, contohnya karyawan, manajer, dan eksekutif sebuah perusahaan.
Biasanya orang-orang yang memilih pintu penghasilan sebagai employee ini, mereka lebih banyak mengorbankan waktu mereka untuk meraih rezeki yang mereka harapkan. Kemudian yang kedua adalah menjadi self-employed, di mana contohnya adalah pedagang, dokter, dan usaha jasa. Biasanya orang-orang ini harus memiliki yang namanya peningkatan keahlian, kemudian pengalaman, karena mereka bekerja bertujuan untuk meningkatkan usaha mereka sendiri. Biasanya orang-orang self-employed ini juga harus banyak mengeluarkan modal dan keahlian mereka untuk mendapatkan rezeki. Kemudian pintu penghasilan yang ketiga adalah dengan menjadi investor. Contohnya dengan kita melakukan bisnis properti, atau menanam saham, atau dengan menyimpan deposito. Kemudian yang keempat adalah dengan menjadi bisnis, seorang pebisnis owner. Contohnya adalah dengan konglomerasi. Jika teman-teman semuanya memiliki modal yang kuat, keahlian yang tinggi, maka teman-teman semuanya bisa memilih untuk menjadi pebisnis konglomerasi. Tapi kalau misalkan nih, modalnya ada sih, tapi untuk keahlian nggak punya, teman-teman bisa memilih bisnis waralaba. Jadi kita tinggal menyerahkan sepenuhnya ke yang ahli, kemudian kita akan tinggal mendapatkan hasil dari waralaba tersebut. Tapi kalau nih, misalkan ya, kalau teman-teman semuanya modal nggak punya, keahlian nggak cukup, keahlian hanya itu-itu saja, nah teman-teman semuanya bisa memilih pebisnis yang mungkin sedang saya jalankan saat ini. Yang sedang saya jalankan saat ini adalah menjalankan sebuah bisnis networking. Mengapa sih saya memilih bisnis networking sebagai pintu penghasilan saya saat ini? Karena bisnis networking ini memiliki 5 keunggulan yang luar biasa nih teman-teman. Yang pertama adalah modalnya relatif kecil. Kemudian yang kedua, di bisnis networking ini bisa dijalankan oleh siapapun. Bisnis ini tidak memerlukan seseorang yang memiliki pengalaman yang tinggi, tidak memerlukan seseorang yang memiliki pendidikan yang tinggi. Kemudian yang ketiga adalah tidak ada risiko. Karena modal yang dikeluarkan juga kecil, jadi resikonya juga jauh lebih kecil. Keunggulan yang keempat adalah jaringannya luas. Semakin luas jaringan teman-teman semuanya, maka yang teman-teman dapatkan juga akan semakin besar. Dan keunggulan yang paling saya sukai dari bisnis networking ini adalah saya bisa melakukan bisnis ini kapanpun, dimanapun, tanpa harus mengganggu pekerjaan saya sebagai ibu rumah tangga. Jadi seperti itu teman-teman. Makanya kenapa saya memilih untuk menjadi seorang pebisnis networking, pindah dari kuadran kiri ke kuadran kanan. Nah, sampai di sini dulu ya teman-teman. Terima kasih. Untuk selanjutnya nanti kita bisa sharing-sharing lagi di channel YouTube saya. Terima kasih untuk semuanya yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.